Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif asiknya ngobrol bareng BI Papua. Perkenalkan, saya Hartati Nenggolan dan rekan saya Isna Kuntara. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Pak Raymond Samora. Beliau ini adalah Kepala Tim di Bank Indonesia Papua, yang dari tahun 2019 tiap tahunnya beliau selalu mendapatkan penghargaan Ambasador Penulis Bank Indonesia. Nah, pada hari ini kita mau mengulik nih gimana sih kiat-kiatnya Pak Raymond sampai bisa mendapat penghargaan tersebut. Nah, tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk Sobat Podcast semua. Tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya, kami ada satu pantun nih buat Sobat Podcast semua. ke Pasar Hamadi membeli buncis, Hilang semua dicuri tetangga. ingin tambah wawasan menulis. Yuk dengerin podcast Bank Indonesia. Yeay! Oke, Pak Raymond gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Mbak Isna, Mbak Tati, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah, Pak. luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih nih sudah diundang di podcast Bank Indonesia ini. Suatu kehormatan buat saya bisa sharing, bisa ketemu dengan sobat podcast yang ada di rumah. Kita juga ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya telah meluangkan waktunya di podcast Perpustakaan Bank Indonesia. Ya, terima kasih juga ya. Ya, Pak Raymond mungkin bisa diceritain nih ke Sobat Podcast di rumah. Bagaimana sih awal mulanya Pak Raymond bisa menulis opini? Oke, terima kasih nih Mbak Isna untuk pertanyaannya. Jadi ini satu pertanyaan yang sebenarnya menurut saya sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman saya. Bagaimana sih awal mula kok bisa tiba-tiba saya yang pegawai Bank Indonesia tidak ada latar belakang pendidikan menulis tiba-tiba bisa dapat penghargaan sebagai ambasador penulis Bank Indonesia. Jadi sebenarnya Sobat Podcast yang ada di rumah, saya kalau boleh singkat pengalaman saya menulis ini dalam satu kalimat sederhana, iseng-iseng berhadiah. Wow, luar biasa. Kok bisa dikatakan iseng-iseng berhadiah, ini yang menarik Mbak Isna, Mbak Tati. Kenapa? Karena sebenarnya saya tuh tidak punya hobi, tidak punya skill, tidak pernah ikut pelatihan sebenarnya tentang menulis sebenarnya. Tetapi saya masih ingat ketika tahun 2017 akhir, ketika saya dipindahkan ke Jakarta waktu itu, saat itu saya ngekos. Nah, masalahnya di Jakarta saya tidak punya keluarga. Situ. Artinya apa? Artinya ketika rutinitas di weekend saya lebih banyak menghabiskan untuk hiburan, untuk kepentingan saya pribadi. Nah, disitulah saya mulai berpikir, Sobat Podcast, bagaimana saya memanfaatkan weekend saya, ya kan, dengan hal-hal yang lebih positif, dengan hal-hal yang lebih produktif tentunya, teman-teman podcast. Kenapa? Karena di situ tentu saya sebagai pegawai Bank Indonesia tidak ingin hanya sekedar menghabiskan waktu untuk hanya hal-hal yang sifatnya itu sebentar, hanya untuk yang sifatnya itu hiburan-hiburan saja. Nah, disitulah saya mulai merenung, saya mulai berpikir kira-kira apa yang bisa saya lakukan di tahun 2017 itu. Nah, disitulah setelah saya merenung, saya berpikir ternyata saya punya satu ketertarikan yang bisa saya lakukan di weekend, yaitu apa? Membuat sebuah tulisan artikel. Nah, singkat cerita, saya dari hari Sabtu, hari Minggu ini memang benar-benar fokus membuat sebuah tulisan. Dan awalnya saya memang seperti tadi dikatakan iseng-iseng berhadiah, saya kirimlah ke media. Ya kan? Yang pasti saya sudah tahu nih aturan main menulis di media seperti apa. Saya kirim ke media dan ternyata setelah menunggu selama 1 minggu, puji Tuhan tulisan saya bisa dimuat di media. Nah, sejak saat itu saya keluar lagi satu istilah, lingkaran malaikat. Apa itu maksudnya lingkaran malaikat? Jadi ternyata Sobat Podcast, Mbak Isna, Mbak Tati, ketika kita membuat sebuah tulisan, kemudian tulisan itu kita share ke teman-teman kita yang ada di kantor, dan teman-teman kita memberikan apresiasi, pimpinan kita memberikan apresiasi. Nah, percaya atau tidak, itu memunculkan satu motivasi, memunculkan sebuah kepuasan dalam diri kita bahwa ternyata pekerjaan kita, hasil karya kita itu mendapatkan respon positif. Nah, karena ada respon positif, disitulah muncul apa? Muncul keinginan kita untuk menulis lagi. Nah, sehingga ketika kita menulis lagi, kita kirim ke media, dan itu kemudian dimuat, kita share lagi ke teman-teman di kantor, dapat apresiasi lagi. Nah, sehingga itu menjadi satu siklus yang terus menerus, dan itu membuat dalam tanda petik ketagihan. Nah, itu yang perlu dicatat Sobat Podcast di rumah, ketagihan. Nah, nanti kalau nggak percaya coba sendiri di rumah. Sehingga dari sejak akhir tahun 2017 tersebut hingga sekarang ya saya secara rutin lah
berusaha untuk mempush diri saya, memaksa diri saya untuk membuat sebuah artikel, setidaknya satu artikel setiap bulannya. Dan itu terus berlanjut hingga sampai saat ini. Kurang lebih Sobat Podcast, saya sudah membuat lebih dari 70 artikel yang dimuat di media massa nasional. Nah, tentunya nanti tips dan triknya seperti apa? Nah, nanti kita akan sharingkan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Isna, Mbak Tati. Itu kan yang pertama Bapak coba menulis. Bapak pernah coba hobi yang lain nggak? Kayak nyanyi atau ada olahraga apa gitu? Oke, jadi kebetulan nih Sobat Podcast di rumah. Kalau saya lihat kayaknya dari suara saya nggak ada modal ini ya, nggak ada talent untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi saya pikir ya sudahlah, yang bisa saya lakukan apa yaitu untuk sementara ini menulis. Kalau untuk olahraga saya pikir itu hanya sebagai hobi, bukan menjadi sebuah ekstrakurikuler yang perlu saya dalami lebih lanjut. Jadi Seperti sebenarnya menulis ini hobi yang dicoba pertama dan langsung ini ya, Betul. membuahkan sesuatu hasil yang positif ya. Betul. Nah, tentunya untuk rekan-rekan podcast yang ada di rumah, nah nanti kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Nah, nanti saya akan sharing lebih lanjut. Tapi prinsipnya adalah kalau saya pribadi, ketika kita sudah mendapatkan satu yang klik, nah lebih baik saya fokus. Seperti itu. Harapannya apa? Supaya kita benar-benar menjadi expert di bidang itu. Dan Gitu. media massanya itu langsung media massa yang ternama atau media massanya yang kecil-kecil dulu? Bapak, Kalau yang saat Bapak itu coba? waktu saya mulai menulis, saya langsung ke media nasional. Seperti itu. Oke. Terus dari banyaknya tulisan yang Bapak tulis itu idenya dapat dari mana sih, Pak? Nah, kalau mencari ide, Sobat Podcast di rumah, saya itu selalu menganalogikan mencari ide itu sama seperti orang mau masak. Nah, maksudnya gimana sama seperti orang mau masak? Jadi, coba bayangkan, chef secanggih apapun, sehebat apapun, kalau misalkan mereka tidak punya bahan untuk dimasak di kulkas, apakah dia bisa memasak? Tentu saja jawabannya enggak. Ya kan? Jadi harus ada bahan dulu nih supaya bisa membuat masakan yang enak. Demikian pula dengan kita sebagai penulis, Sobat Podcast, kita harus mencari bahan dulu untuk menulis. Nah, kalau saya pribadi sejauh ini, saya selalu mencari ide itu dari dua sumber. Pertama, saya selalu membaca koran. Kurang lebih dalam satu hari saya akan membaca koran tuh 4-5 koran nasional. Nah, harapannya apa? Dapat topik-topik terbaru, dapat ide-ide apa sih yang lagi ngetren. Nah, yang perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua, sumber inspirasi saya tentu adalah mendengarkan podcast maupun menonton webinar yang ada di YouTube. Nah, ini saya lakukan ketika kapan? Ketika saya olahraga pagi. Nah, jadi ketika saya bangun pagi, kemudian saya lari, saya jalan di rumah, di keliling komplek di rumah. Nah, saya selalu membekali diri saya dengan mendengarkan podcast ataupun webinar. Harapannya apa? Kalau bedanya ketika kita membaca di koran ini sifatnya lebih singkat, hanya sekedar mendapatkan kulit, tapi kalau kita mendengarkan podcast, menonton webinar, ini kita mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Nah, jadi dari dua sumber itulah maka saya secara rutin itu selalu dapat inspirasi apa yang perlu saya tulis. Dan itu semoga bisa juga menular ke Sobat Podcast yang ada di rumah. Itu. Tapi pernah nggak mengalami ide-idenya tuh mumet gitu? Oh pasti, saya rasa di semua orang yang ingin mendalami dunia menulis, ide itu tidak akan selalu ada. Ide itu akan ada saatnya itu tiba-tiba tuh kayak pewahyuan gitu ya, nggak dicari tiba-tiba muncul. Nah, tapi itu pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, supaya kita tidak kehilangan ide, ya itu tadi kita perlu membaca, kita perlu mendengarkan, bahkan mungkin kita perlu diskusi dengan teman-teman kita di kantor, diskusi mungkin dengan pasangan kita yang di rumah. Sehingga apa? Sehingga kita itu dapat banyak input. Apa topik-topik yang lagi ngetren. Nah, dari situlah seringkali saya justru ide ketika tidak dapat di kantor, saya itu ngobrol sama istri. Nah, terutama karena istri kan punya kebiasaan belanja secara online. Bagaimana istri mungkin karena latar belakang istri orang perbankan, nah bisa sharing. Dulu kalau di perbankan itu kegiatan atau aktivitas atau proses bisnisnya seperti ini. Nah, disitulah saya baru dapat, oh ternyata seperti ini loh implementasi yang ada di masyarakat. Jadi dari situlah saya mulai menggali lebih dalam. Nah, jadi pemantik itu pasti dari diskusi, menggali lebih dalam itu dari membaca,
dari mendengarkan podcast, dari menonton webinar ataupun diskusi dengan orang-orang yang lebih expert tentunya dari saya. Gitu. Ada nggak tantangan dalam hal menulis itu? Tantangan selalu ada, sobat podcast di rumah. Tantangan kalau menurut saya yang paling susah itu mencari waktu. Waktu ya. Waktu menulis. Kenapa? Karena saya bukan penulis tetap. Dalam artian pekerjaan saya memang bekerja di Bank Indonesia. Tapi kita perlu juga menyadari bahwa karena pekerjaan di Bank Indonesia, maka menulis itu hanya menjadi ekstrakurikuler. Ada saatnya di mana pekerjaan kita itu menuntut konsentrasi, menuntut fokus dan membutuhkan waktu banyak untuk bekerja. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar ini mencari waktu bagaimana menulis itu tetap kita lakukan, tetapi tidak mengganggu pekerjaan utama. Nah, kalau saat ini saya selalu menulis itu di pagi hari. Nah, kebetulan saya ini tipe orang kerja pagi, bukan kelelawar yang kerja malam hari. Ya, itu yang perlu dicatat teman-teman. Jadi saya lebih suka kalau sudah mengantuk jam 10 malam tidur aja. Nah, saya selalu bangun tuh jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi ketika otak masih fresh, ketika anak, istri masih tidur, nah nggak ada yang mengganggu di rumah, nah disitulah saya memanfaatkan waktu untuk mulai menulis. Kalau misalkan jam 5 pagi belum selesai, saya selalu menyempatkan waktu itu di weekend. Meskipun mungkin tidak seintensif seperti dulu ketika mulai menulis, tapi setidaknya dengan saya mulai mencicil tulisan tersebut, nah disitulah sedikit demi sedikit tulisan itu lama-kelamaan akan menjadi selesai tentunya, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Pak Raymond membahas ada yang mencicil. Pernah nggak mengalami misalnya dengan vendor tertentu, nah ada deadline nih, padahal Pak Raymond lagi ada di masa-masa mumet gitu, dan dia dikejar sama waktu, ada deadline-nya itu. Nah jadi itu gimana Pak? Ini menarik ini sobat podcast. Jadi kalau kita sebagai ambasador penulis, ini kan memang bekerjanya di Bank Indonesia. Menulis itu hanya ekstrakurikuler, artinya dari pihak media itu tidak ada tenggat waktu sebenarnya. Tidak ada deadline, jadi dalam tanda petik suka-suka kita, dalam tanda petik kapan kita ada waktu, disitulah kita menulis dan menyampaikan ke media. Seperti itu. Jadi ini agak beda nih dengan teman-teman sobat podcast di rumah yang mungkin memang profesinya sebagai penulis tetap yang selalu rutin muncul di media dan ada jadwalnya. Gitu. Wah, menarik sekali nih tips-tipsnya Pak Raymond. Terus sampai sekarang Pak Raymond mendalami dunia penulisan itu pasti ada manfaatnya. Mungkin bisa diceritakan ke sobat podcast di rumah, manfaatnya apa sih Pak yang Bapak dapat? Kalau menurut saya pribadi nih, Mbak Isna, jadi kalau untuk menulis itu manfaatnya sangat banyak. Kenapa? Karena saya merasakan pribadi nih Mbak Isna, ketika saya mulai menggeluti dunia tulis-menulis, nah secara tidak langsung cara saya berpikir ini menjadi lebih sistematis. Kenapa? Karena ini berbeda nih dengan kita bicara seperti ini. Ketika saya menulis, saya berupaya bagaimana argumen, bagaimana pendapat yang saya susun dalam sebuah tulisan itu menjadi sistematis dan lebih mudah dicerna oleh para pembaca. Itu satu. Yang kedua, yang lebih penting dari sekedar pola pikir kita itu menjadi lebih sistematis adalah saya merasa bahwa ketika saya menulis, itu saya masuk ke dalam satu fase yang dalam bahasa atau dunia psikologi disebut sebagai saya tahu kalau atau bahwa saya tidak tahu. Nah, saya ulangi nih. Ketika saya mulai terus menulis, saya masuk ke dalam sebuah fase di mana saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, maksudnya apa? Ini bukan permainan kata-kata, tapi ini ada sebuah makna di mana ketika kita mau menulis, sobat podcast, itu pasti kita melakukan riset, benar nggak? Kita pasti sebelum menulis itu pasti melakukan studi, kita pasti akan membaca banyak referensi, membaca banyak jurnal penelitian mungkin. Dan ternyata semakin saya mendalami buku-buku referensi tersebut, itu saya semakin sadar, ternyata banyak hal di dunia ini yang saya tidak tahu sebelumnya. Nah, disitulah saya menjadi lebih humble. Disitulah saya merasa bahwa tidak cepat puas dengan ilmu yang saya peroleh, dengan tulisan-tulisan yang saya sudah buat. Nah, itulah yang saya sebut sebagai saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, gitu. Tapi terlepas dari itu tentu saya pun harus mengakui bahwa dengan adanya
tulisan saya di media yang kurang lebih sekarang sudah lebih dari 70. Nah, ini membuat personal branding saya semakin kuat. Jadi mungkin kalau ditanya, siapa itu Raymond Samora? Mungkin rata-rata teman-teman saya yang ada di kantor itu akan mengatakan, oh yang sering nulis di media itu ya. Nah, jadi saya itu tidak dikenal sebagai pegawai Bank Indonesia yang mungkin punya kelebihan di bidang olahraga. Oh, yang dia sekarang ada di kantor perwakilan Bank Indonesia mana. Mungkin bukan itu yang paling utama. Tapi justru yang diingat oleh orang-orang adalah, oh yang sering nulis di media. Nah, itu adalah statement yang sering saya temui dan itu merupakan manfaat. Nah, dari sering-sering kita menulis di media. Seperti itu Mbak Isna, Mbak Tati. Oke, Pak Raymond bisa jelasin nggak ke Sobat Podcast? Nah, misalnya Sobat Podcast ini ingin mengikuti jejaknya Pak Raymond. Nah, gimana sih tips-tips langkah awal untuk menulis itu? Oke, jadi Sobat Podcast di rumah yang punya ketertarikan menggeluti dunia menulis, sebenarnya kalau saya jabarkan tipsnya itu banyak sebenarnya. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya kasih satu tips aja yang paling basic, yang paling penting dan Sobat Podcast di rumah harus lakukan. Yaitu apa? Kalau kalian ingin belajar menulis, cara paling mudah adalah carilah mentor. Carilah mentor. Saya kalau boleh flashback kembali ke tahun 2017, kurang lebih 5 tahun yang lalu, mungkin langkah awal yang saya akan lakukan adalah saya cari mentor. Kenapa? Karena mentor itu akan membuat semua proses yang saya harus lalui itu menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena dengan mentor kita akan diberikan bimbingan. Kita dikasih tahu apa yang harus kita lakukan. Kita diberitahu, oh ternyata tulisanmu ini harus disempurnakan lagi. Ini yang harus diperbaiki. Ini kalimatnya terlalu panjang. Ini nggak jelas maksudnya apa dan selain sebagainya. Itu hal pertama yang ingin saya lakukan kalau saya kembali ke masa-masa 5 tahun yang lalu. Nah, tentu di sini teman-teman Sobat Podcast di rumah, kalau seandainya nih teman-teman ada kesulitan, Pak Raymond saya nggak tahu nih saya harus mentor ke siapa. Nah, maka mungkin hal lain yang bisa dilakukan adalah mentor tidak harus mentor yang kita bisa temui secara fisik. Tapi kita bisa memilih katakanlah satu penulis nasional yang kita bisa jadikan sebagai mentor tidak langsung. Jadi kita nanti harus membaca tulisan-tulisan dia di media seperti apa. Kita lihat argumen dia, gaya penulisan, kosakata yang dia gunakan itu seperti apa. Dan itu saya lakukan, Mbak Tati, Mbak Isna. Itu saya lakukan ketika saya tidak punya mentor fisik. Saya mencari satu penulis nasional, saya masih ingat itu ada satu dosen di Jakarta yang tulisannya itu sangat banyak di media dan itu sangat mudah dicari. Nah, saya perhatikan bagaimana beliau menulis, saya catat semua kosakata yang selalu beliau gunakan dan kosakata yang beliau gunakan itu saya catatnya di handphone. Nah, jadi ketika saya sudah kehabisan kata-kata dalam menulis, nah saya coba kembali cek kosakata yang ada di handphone saya dan itu saya tuangkan dalam tulisan saya. Sehingga boleh sadar tidak sadar gaya penulisan saya itu mirip-mirip dengan beliau. Nah, cara menganalisanya mirip-mirip dengan beliau. Dan itulah yang saya katakan, mencari mentor tapi secara tidak langsung. Seperti itu, Mbak Tati. Oh, saya penasaran satu hal lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau menulis itu bukan pekerjaan utama. Nah, bagaimana sih Bapak cara membagi waktunya? Mungkin Bapak bisa kasih tips untuk sahabat podcast. Ya, jadi kalau membagi waktu kurang lebih sebetulnya sama seperti tadi Mbak Isna. Selalu yang prioritas itu adalah pekerjaan utama. Itu tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu yang perlu dicamkan ya Sobat Podcast di rumah. Makanya saya selalu mengalokasikan waktu itu di pagi hari. Di pagi mencicil tidak harus selesai semua. Katakanlah saya bangun jam 5, saya mulai menulis jam 5 sampai jam 6. Nah, jam 6 mungkin sampai jam 6:30 saya olahraga. Nah, ketika selesai olahraga itu ya udah mulai siap-siap untuk ke kantor tentunya. Nah, tapi kalau tulisan kita kerjakan jam 5 pagi sampai hari kerja hari Jumat belum selesai, nah itu kita lanjutkan di weekend. Jadi tetap saya prioritasnya itu adalah pekerjaan kantor, tapi kita coba pekerjaan yang susah, pekerjaan yang besar, tulisan yang harus kita selesaikan itu kita bagi dalam porsi yang kecil-kecil, sehingga nanti sedikit demi sedikit bisa selesai. Dan tentu saja Sobat Podcast supaya memudahkan itu semua, jangan lupa kita coba buat dulu kerangka tulisan.
Karena apa? Karena dari kerangka tulisan itu kita bisa tahu, oh ternyata progres saya sudah menyelesaikan sekian poin dari total sekian poin. Nah, disitulah yang akan menjadi guide kita, menjadi penuntun kita. Oh, berarti kurang lebih tulisan saya kalau mau selesai 1 minggu, saya harus selesai katakanlah dalam 1 hari itu berapa karakter atau berapa kata. Seperti itu, Mbak Isna. Kalau boleh tahu kerangka penulisan yang baik itu seperti apa sih Pak? Kerangka tulisan sebenarnya itu sama seperti yang kita pelajari di sekolah. Dimulai dari pembuka, ada isi dan ada penutup. Nah, tentu kalau kita ingin membuat sebuah tulisan yang menarik, maka kata kuncinya itu ada di pembuka. Nah, kita harus memastikan bahwa bagian pembuka itu bagian yang menarik perhatian. Kenapa? Karena riset membuktikan orang atau pembaca itu melanjutkan baca atau tidak dari paragraf pertama. Kalau paragraf pertamanya tidak menarik, biasanya paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak akan dibaca. Nah, jadi pastikan membuat paragraf pertama itu menarik. Caranya gimana? Bisa banyak teknik sebenarnya, tapi mungkin teknik pertama yang sering saya gunakan itu adalah membuat analogi, memunculkan istilah-istilah yang memantik orang jadi penasaran. Gitu. Jadi kalau tidak menarik, otomatis susah. Nah, dari situ kita mulai masuk isi. Nah, disinilah isi itu memainkan peran penting bagaimana kita membuat argumen secara sistematis. Kenapa kita mempunyai opini A? Nah, berarti harus dijelaskan tuh argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya. Dan itu kita pastikan bahwa setiap argumen yang kita tuliskan itu memang dilandasi oleh riset, dilandasi oleh referensi-referensi yang menjadi acuan supaya kalau pembaca lihat itu pembaca percaya argumen yang kita berikan itu tidak sekedar argumen biasa yang mungkin semua orang bisa katakan itu dengan sembarangan. Dan yang tentu terakhir adalah penutup. Kalau penutup ini kita bisa berupa kesimpulan. Jadi ada satu problematika, ada satu permasalahan, isu yang harus kita jawab. Setelah kita jawab, nah kita berikan kesimpulan berupa wrapping, berupa ringkasan apa-apa yang sudah kita sampaikan di argumen di bagian isi seperti itu. Nah, kan penulis ini ada tipe-tipenya. Ada orang yang sudah terbiasa nulis itu yang formal dan tiba-tiba dia dituntut biar menarik pembaca, ada yang jangan terlalu formal kayak kaku-kaku amat. Ya. Ada nggak tips dari Pak Raymond untuk sobat podcast? Kalau saya melihat, Mbak Tati, kalau ini konteksnya adalah menulis di media massa, tentu mau nggak mau itu harus konteksnya lebih formal. Konteksnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau enggak, ya tentu itu mungkin ranahnya kurang pas ya. Bukan di media massa nasional, tapi mungkin itu bisa untuk menulis di blog, untuk menulis di media sosial. Seperti itu. Jadi tergantung nih dari sobat podcast di rumah. Apakah ranahnya ingin menjadi seorang blogger, menjadi seorang mungkin selegram, atau menjadi seorang penulis yang memang lebih banyak mengirimkan artikel-artikel di media massa nasional. Itu dulu nih. Karena kalau tidak menentukan seperti itu nanti susah. Jangan sampai gaya penulisan itu jadi tercampur baur sehingga malah tidak menjadi apa-apa. Seperti itu Mbak Tati ya. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, ada nggak pesan terakhir buat sobat podcast yang ada di rumah? Oke, sobat podcast. Jadi kalau saya diminta untuk memberikan pesan terakhir, mungkin saya ada satu dan ini satu jargon, slogan, tagline marketing yang disampaikan oleh 2 merek utama. Satu, mungkin sobat podcast pernah dengar ya, sebuah marketplace Indonesia pernah mengatakan apa? Mulai aja dulu. Kemudian ada satu brand sepatu internasional mengatakan apa? Just do it. Ya kan? Nah, jadi apa pesan terakhir yang paling penting kalau sobat podcast ingin mulai menulis adalah mulai aja dulu, nulis aja dulu. Jangan pusing masalah Pak Raymond, saya ingin tahu teori-teorinya dulu, saya ingin lebih tahu teknik-tekniknya dulu. Percayalah sobat podcast, practice makes perfect. Semakin banyak teman-teman berlatih, semakin sempurna tulisannya teman-teman. Jadi itu kata kuncinya, mulai aja dulu. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu pusing dengan hal-hal yang sifatnya itu teori. Teori itu bisa dipelajari sambil berjalannya waktu, sobat podcast. Nah, mungkin bahkan kalau boleh saya sharingkan, kalau saya
buka arsip tulisan-tulisan saya. By the way, Sobat Podcast, saya punya satu blog raymondsamora.com di mana itu adalah kumpulan tulisan-tulisan saya sejak saya merintis menjadi seorang penulis. Jadi tulisan tahun 2017, 2018 itu masih ada di blog saya. Dan kalau saya buka arsip-arsip tulisan saya di blog saya pribadi, kemudian saya baca-baca, jujur aja saya pun malu dengan tulisan saya. Saya pun bertanya, kok bisa saya nulis seperti ini? Kok jelek banget ya tulisan saya dulu? Nah, kenapa saya bisa katakan itu? Karena dengan berjalannya waktu, semakin kita sering menulis, jam terbang kita semakin banyak, teknik kita tuh semakin terasah. Gaya penulisan kita tuh semakin lebih baik. Kita punya sense untuk menilai, oh ternyata ini tulisan yang kurang oke. Ini tulisan terlalu panjang. Ini tulisan kurang kuat argumennya. Nah, sense kita semakin terasah dan disitulah saya bisa menilai tulisan ini tulisan jelek. Tulisan ini memang ditulis oleh orang-orang yang sudah mahir, yang sudah profesional. Nah, disitulah maka saya bisa katakan tulisan saya 5 tahun yang lalu itu juga gak bagus-bagus amat sebenarnya. Nah, ini menjadi satu motivasi buat teman-teman Sobat Podcast di rumah, bahwa kalau teman-teman mau mulai menulis, ingat-ingat lagi, mulai aja dulu, just do it. Semakin teman-teman berlatih, saya percaya one day mungkin Sobat Podcast di rumah tulisannya jauh lebih bagus dari saya. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Raymond. Jadi Sobat Podcast, mulai aja dulu and just do it. Dan banyak-banyak membaca dan mendengar podcast. Mungkin akan menambah wawasan dari Sobat Podcast di rumah. Oke Sobat Podcast, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Pak Raymond karena sudah berbagi sangat banyak ilmu dan pastinya bermanfaat ya bagi kita semua. Dan makasih juga karena Pak Raymond sudah meluangkan waktu ya Pak. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dengan senang hati. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena tiada gading yang tak retak. Dan jika Sobat Podcast punya ide untuk topik pembahasan podcast selanjutnya, silakan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.